Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa akan menemui ajalnya, yakni mati. Saudaraku kaum muslimin yang beriman, sebenarnya kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan sesudah mati. Jadi jangan pernah takut mati, karena ketika mati itu dimulailah kehidupan yang sebenarnya. Jadi ada orang mengatakan hidup hanya sekali. Tidak, itu sangat salah. Hidup adalah 2 kali. Kehidupan yang sebenarnya nanti adalah di akhirat. Untuk itu saudaraku, ketika ruh itu di dalam kubur, yang dibangkitkan itu bukanlah jasad. Yang diazab, yang ditanya, yang disiksa sebenarnya adalah ruh. Jasad itu malah hancur dimakan oleh tanah. Makanya dia tidak memerlukan keberlangsungan seperti makan, minum. Yang kedua, pendapat dari Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan antara ruh dan jasad sama-sama menerima azab dan sama-sama menerima nikmat. Pendapat yang ketiga adalah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Ar-Ruh mengatakan, yang sumbernya juga dari hadis Rasulullah SAW, yang maknanya bahwa yang menerima siksaan itu, azab itu, pertanyaan itu adalah ruh akan dikembalikan kepada jasad atau kepada badan. Tapi pengembalian itu tidak sempurna. Pengembalian roh dan jasad badan secara sempurna adalah ketika terjadi hari kiamat nanti. Ketika dibangkitkan manusia di hadapan Allah di padang mahsyar untuk menerima segala ketentuan Allah yang namanya mahkamah peradilan. Yang keempat adalah segolongan ahlu sunnah menyatakan bahwa di dalam kubur itu yang menerima azab, pertanyaan, siksa adalah jasad. Pendapat ini saudaraku bukan tanpa alasan. Pengalaman empiris terjadi di masyarakat. Ketika kuburan digali, nampaklah mayat dalam keadaan penuh bekas siksaan. Kemudian di tempat kuburan yang lain, nampak pula lah mayat itu ketika digali ya, di sebuah daerah Unaizah namanya, pemerintah memperkerjakan tukang gali tanah untuk membuat benteng wilayah daerah tersebut, di mana tanah itu berdekatan dengan tanah kuburan. Tergalilah oleh tukang gali tanah tadi liang lahat, kelihatanlah olehnya jenazah atau jasad seseorang itu yang utuh, sementara kain kafannya telah hancur. Malah jasad itu segar bugar, kelihatan jenggotnya lagi. Kemudian dari tubuh jasad itu mengeluarkan harum wangi yang semerbak, bagaikan minyak wangi. Kemudian tukang gali kubur itu datang menanyakan perihal ini kepada Syekh. Dijawablah oleh Syekh itu, tenang saja, Anda biarkan kuburan itu tetap di sana, jasad itu, galilah di sebelah kanan dan sebelah kirinya. Saudaraku kaum muslimin yang beriman,
Dari fenomena empirik pengalaman yang telah disebutkan tadi, ulama menyatakan bahwa yang ditanya, diazab, disiksa di alam barzah atau dalam kuburan itu adalah roh dengan jasad. Kedua-duanya sama menerima azab. Beginilah hadis Rasulullah SAW yang artinya sesungguhnya kuburan itu akan menghimpit orang-orang kafir, di mana jasad mereka itu tulang rusuknya menjadi remuk. Saudaraku kaum muslimin yang beriman, tulang rusuk berada tentu pada jasad, tidak bisa dipisahkan. Begitulah wahai saudara, dikutip dari kitab Fatawa Anil Iman Arkaniha yang dikarang oleh Muhammad Ashraf Ibnu Abdul Maqsud, kitab yang membahas tentang iman dan tauhid. Banyak maaf. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Bersemangatlah kamu melakukan aktivitas yang bermanfaat bagi dirimu dan bagi diri orang lain. Ingat, jangan lupa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Yasin Habibillah.